Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Larasati. Kali ini kita akan bahas tentang ikan bersirip, yaitu pemijahan ikan patin siam secara buatan. Ayo teman-teman, ikuti video-video berikutnya. Oke, di episode pertama kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan. Latar belakang, ikan patin merupakan salah satu ikan budidaya air tawar yang tergolong ikan komersial dan banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya Indonesia. Jadi, salah satu hal yang terpenting dalam budidaya adalah penyediaan bibit yang unggul. Teknik pemijahan buatan ikan patin dilakukan dengan metode kawin suntik, yaitu dengan menyuntikkan hormon terhadap induk betina dengan dosis 0,7 mili per kilo untuk mempercepat proses pengeluaran telur. Adapun tujuan pemijahan buatan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang banyak dan mendapatkan bibit yang unggul. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya kita harus menyiapkan induk yang baik juga. Salah satu caranya adalah seleksi induk. Dan untuk ciri-ciri induk yang baik untuk betina adalah perutnya besar, telur seragam berwarna putih dan tidak mengandung cairan. Dan untuk jantan, perut relatif besar, bila dipencet bagian pangkal genital akan keluar cairan putih. Oke, selanjutnya itu ada penimbangan dan penyuntikan. Penimbangan sangat penting dilakukan karena untuk menentukan dosis kita perlu mengetahui berapa berat badan ikan tersebut. Selanjutnya itu penyuntikan. Penyuntikan induk dilakukan sebanyak 2 kali dengan dosis 1/3 dari dosis total untuk penyuntikan pertama dan 2/3 dosis total untuk penyuntikan kedua. Oh iya, kita lupa menyebutkan hormonnya. Hormon yang kita pakai adalah hormon HCG dengan dosis total 0,7 mili per kilo bobot ikan. Selanjutnya yaitu penyuntikan adalah 6 jam dari penyuntikan pertama, penyuntikan kedua. Penyuntikan dilakukan secara intramuskular atau punggung atas kanan atau kiri dengan sudut penyuntikan 40 derajat. Perbandingan antara induk betina dan induk jantan dipijahkan adalah 1:2. Proses penyalinan atau pengurutan dilakukan setelah 6 jam dari penyuntikan kedua. Oke, selanjutnya yaitu stripping. Hal pertama yang dilakukan dalam proses stripping adalah melakukan pengecekan apakah induk betina sudah ovulasi atau belum dengan cara mengurut induk ikan dari arah kepala sampai ke lubang genital. Bila telur dapat keluar dengan pijatan yang lembut, berarti induk sudah ovulasi dan siap di stripping. Stripping pada induk jantan dilakukan apabila sudah ada induk betina yang ovulasi. Induk betina yang sudah diovulasi di stripping dan telurnya ditampung dalam baskom plastik dan yang kering. Kemudian induk jantan di stripping untuk diambil spermanya dan ditampung di baskom yang sudah berisi telur induk betina. Oke, selanjutnya yaitu pengadukan telur dan sperma. Pengadukan dilakukan menggunakan bulu ayam secara lembut, secara merata. Setelah itu dilakukan pencucian. Pencucian menggunakan air. Setelah itu dilakukan penyaringan. Selanjutnya itu penebaran telur di wadah penetasan. Setelah dilakukan penyaringan, maka telur yang telah disaring tadi diletakkan, ditebar di wadah yang telah disediakan. Wadah tersebut sudah berisi aerasi dan aerator. Oke, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pada pemijahan buatan. Kelebihannya, tingkat kelangsungan hidupnya tinggi dan hasil yang didapatkan biasanya lebih banyak. Selanjutnya itu kekurangan pada pemijahan buatan. Kekurangannya adalah kita membutuhkan modal untuk membeli hormon tersebut. Oke, selanjutnya itu saran untuk channel yang saya review adalah sebaiknya dari kolam seleksi ke kolam penyuntikan tuh sebaiknya adanya wadah yang berisi air sehingga ikannya tidak dijenjeng. Kasihan kita aja yang tanpa udara bisa sesak napas, apalagi mereka yang tanpa air, kecuali deket. Toh? Terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya minta maaf. Dan nantikan saya di video-video berikutnya. Wassalam. Salam dari Taruni.